A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian santai, ngobrol ringan seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis ya, dan Islam secara umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan tentang bagaimana posisi hadis itu dilihat dari sejarah ya, dan fakta historisnya itu. Bahwasanya memang hadis itu baru ada, yakni baru muncul hadis-hadis itu yaitu sekitar 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menurut sejarah ya, tadwinul hadis atau kodifikasi hadis itu baru ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, yaitu yang menyuruh gubernur dan ulamanya itu ya. Kemarin sudah saya ceritakan Ibnu Hazm dan Az-Zuhri ya. Itu pun tidak ada yang sampai kepada kita. Hadisnya itu tidak ada yang sampai kepada kita ya. Hadis tertua yang sampai kepada kita itu adalah Muwatta Imam Malik ya, orang Madinah asli yang wafat tahun 179, sehingga ada jeda 166 tahun dari wafatnya Nabi ya. Imam Malik itu termasuk dari min atba'it tabi'in. Beliau adalah bagian atau termasuk atba'ut tabi'in ya. Jadi ada generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sudah abad setelahnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang hadis itu pada zaman Nabi itu tidak ada. Dan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu praktek aktual Nabi yang diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun, langsung ditiru prakteknya itu ya. Sedangkan hadis ini memang bisa jadi media untuk menelusuri sunnah. Jadi istilahnya itu salah satu jalan untuk menelusuri sunnah. Bukan satu-satunya jalan hadis itu untuk menelusuri sunnah, tetapi salah satu jalan untuk menelusuri sunnah ya. Makanya mayoritas Imam Malik dan mayoritas ulama Madinah itu tidak begitu mementingkan atau tidak begitu mementingkan hadis-hadis, tetapi lebih mempedulikan atau lebih memperhatikan, lebih mementingkan praktek aktual mayoritas ulama atau orang-orang Madinah dalam hal sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dari sisi sejarah ya, dari perspektif sejarah posisi hadis itu seperti itu. Nah, sedangkan di sebelum kita masuk ke perspektif Al-Quran, sebenarnya kita tahu bahwasanya Nabi itu tidak pernah menyuruh menulis hadis, dan Nabi itu tidak mengawal penulisan hadis. Bahkan ada larangan, yaitu hadis itu ditulis ya. La taktub anni ghairal Quran, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quranul Karim. Ada hadis itu, ada larangan itu gitu. Nah, sejatinya hadis itu tidak begitu penting dalam perspektif ini ya. Andai kata hadis itu penting ya, penting sepenting orang sekarang kalau memastikan hadis dari Nabi itu ya, itu pasti hadis, penulisan hadis, adanya hadis itu dikawal oleh Nabi betul. Kalau andai kata hadis itu penting, pasti Nabi itu akan menyuruh penulisannya, akan mengawal penulisan hadis itu, akan menjaga penulisan hadis itu, dan akan ada hadis di abad pertama ketika zaman Nabi dan para sahabatnya masih hidup. Nyatanya Nabi tidak pernah menyuruh menulis hadis, Nabi tidak mengawal penulisan hadis, bahkan ada hadis larangan menulis hadis ya. Layaknya Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu memang penting gitu, memang urgent, memang penting sekali, makanya penulisannya dikawal oleh Nabi, penjagaannya itu ya dikawal oleh Nabi. Ya itulah Al-Quran ya. Ada ya, sudah dikawal oleh Nabi itu. Lain kali kita akan perdalam tentang mushaf Al-Quran.
Ya. Karena penting ya dijaga betul oleh Nabi. Kalau hadis ini nggak dijaga, nggak dikawal, adanya malah 100 tahun lebih setelah wafatnya Nabi. Ya, andai kata hadis itu penting, ya pasti diperlakukan seperti Al-Quran, baik itu penjagaannya, hafalannya maupun penulisannya. Ya, nyatanya hadis itu tidak dikawal dan dijaga oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sisi itu, dari perspektif itu, sejatinya hadis itu tidak begitu penting. Kadang-kadang sekalian. Yang kedua, ya, kita lihat coba dari perspektif Al-Qur'anul Karim. Ya, pentingkah hadis itu dari perspektif Al-Qur'an? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an itu, komplit 30 juz itu yang membicarakan hadis nabawi atau hadis Nabi. Nggak ada itu. Ya. Kalau kata hadis itu ada, ya. Kalau kata hadis itu yang itu menunjuk Al-Qur'an atau menunjuk berita yang lain, ya, secara umum, secara bahasa itu ada. Tetapi jelas itu tidak menunjuk pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, beberapa ayat Al-Qur'an ada, misalkan kita coba ya di ini mushafnya kita buka, ya. Ada beberapa ayat, ya, kita misalkan hadisan. Coba kita lihat kata hadis itu, misalkan kita buka surat Yusuf surat 12 ayat 111, ya, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Di sini ada kata-kata maka haditsan yuftara. Ya. Quran itu bukan hadis yang dibuat-buat. Ya. Jadi yang dimaksud hadis di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka haditsan yuftara. Quran itu bukan hadis yang dibuat-buat. Artinya Quran hadis di sini. Jadi hadis itu menunjuk Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu tidak dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Tetapi Al-Quran itu pembenar, ya, kitab-kitab terdahulu, ya, dan juga memerinci apapun. Dan Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu dari sisi hadis, kata hadis, rekan-rekan sekalian. Kalau kita coba melihat bentuk fi'il mudhari'nya, misalkan ahdatsa yuhditsu di surat, kalau kita coba kira-kira Toha, ya, surat 20 ayat 113, itu di situ ada redaksi au yuhditsu lahum dzikran. Au yuhditsu lahum dzikran, supaya Al-Qur'an itu yuhditsu, memberi kabar, sehingga Quran itu menjadi pelajaran bagi mereka, ya. Atau di ayat yang lain, misalkan kita coba yang terkenal itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bentuk amar, perintah, dari kata hadatsa sama hadits, ya. Adapun nikmat Tuhanmu, hadits itu beritakan. Ya, jadi nikmat Tuhanmu di sini adalah Al-Quran. Kita tahu nikmat Tuhanmu Al-Quran, misalkan di surat Al-Maidah itu, ya, di awal-awal kalau nggak salah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di situ ada kata-kata wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Jadi nikmatku itu sudah Al-Quran, ya. Di situ ada kata atmamtu, aku telah sempurnakan nikmatku. Di ayat yang lain ada apa yang dimaksud disempurnakan itu? Watammat kalimatu rabbik, ya. Watammat kalimatu rabbik di surat Al-An'am itu, ya, di awal-awal itu. Watammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu. Ya, jadi disempurnakan nikmat itu adalah Al-Quran. Kalimat Tuhanmu adalah Al-Quran. Kalau misalkan di surat Al-Fatihah itu juga ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu
siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang an'amta alaihim, telah engkau beri nikmat. Apa itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah? Ya Al-Qur'an ini, ya. Jadi kita melihat dari korelasi ayat tadi, kita tahu bahwasanya yang disempurnakan itu adalah Al-Qur'an, yang nikmat itu adalah Al-Qur'an. Dan kata hadis itu menunjuk Al-Qur'an di situ tadi, ya. Di surat Toha tadi, ya. Di surat At-Duha, ya. Itu menunjuk Al-Qur'an, ya. Hadis, kata hadis itu ada, tetapi artinya adalah Al-Qur'an ataupun berita secara umum, bukan hadis. Tidak ada itu, ya. Quran membicarakan tentang hadis Nabi atau hadis Nabawi. Nah, dari perspektif Quran ini, rekan-rekan sekalian, memang sejatinya hadis itu tidak begitu penting, ya. Dari perspektif sejarah kita tahu itu, baik dari perspektif sejarah maupun dari perspektif Quran, sejatinya memang hadis itu tidak begitu penting, ya. Sekali lagi, yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita itu adalah Al-Quran dan sunnatu nabihi, yaitu sunnah nabinya. Redaksinya bukan Al-Quran dan hadis, tapi Al-Quran dan sunnah nabinya. Itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada pencerahan, ya, bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.